Hai semuanya coy, welcome to Coy Online Service. Buat semua adik-adik yang ada di Jakarta, Palangkaraya, bahkan di Surabaya dan dimanapun kalian berada, kita semua senang melihat kalian semua. Dan sebelum kita memulai, kita mau apa biasanya? Ya kita mau yel-yel, oke? Siap. Kita coba ya yel-yelnya, siap-siap kak? Yes, siap. Coy, yes, I'm awesome. Kurang semangat kayaknya. Yuk sekali lagi ya. Siap-siap. Coy, yes, I'm awesome. Hai teman-teman Joy Kids semuanya. Mari sama-sama kita siapkan diri kita akan menyanyi buat Tuhan. Come on. Tepuk tangan bersama. Sing it together. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Mari sing it. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami Tuhan, ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Bersama tepuk tanganmu. Get ready to jump. 1, 2, 3, go. Angkat tanganmu bersama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Sing it. Bagi Dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Sorak-sorak bagi Tuhan. Yang masih semangat boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Bersama nyanyikan. Datang kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan
segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku. Sebab hanya Yesus yang terbaik. Guys, mari kita jump. 2, 3, go. Bersama nyanyikan. Bersorak, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Tepuk tangan bersama. Datang kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan segalanya baru. Katakan bersama. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku, sebab hanya Yesus yang terbaik. Mari bersama. Sing it. Bersorak, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Bersorak, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Tepuk tangan bersama. Mari kita persiapkan hati kita, kita angkat tangan kita. Thank you Jesus. Dia Tuhan yang selalu bekerja buat kita. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Kau bekerja di sini ya Tuhan. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Katakan bersama. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Sing it with your faith. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Sing it! Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami akan melanjutkan acara kami ya Tuhan, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Joy, sama-sama yang siap katakan amin. Halo semua, kembali sama Uncle Ganda. Sebentar kita mau main games. Gamesnya gimana? Simple, cuman perlu 1 bungkus Oreo ya. Nah, mainnya bisa sama kakak kamu, mama, papa, siapapun yang bisa diajak main. Nah, sebentar Uncle Ganda akan dibantu sama rekan-rekan yang lain. Yuk, sini. Nanti Mela, Uncle Joko. Oke, permainannya gampang. Uncle Ganda buka ya. Terus mereka ngambil satu-satu. Wow, Oreo Red Velvet loh ini. Oke. Nah, terus tapi caranya gini. Kalian berdua berlomba. Gimana caranya dari atas sampai ke mulut tapi tidak boleh pakai tangan. Nah. Oke, siap-siap yuk. Siap-siap ya. Kita mulai ya. Dari sini. Ya, betul. Kita di sini gimana? Gini gitu ya. Oke. Oke, lomba ya. Uncle Gandanya makan. 1, 2, 3. Ya, ulang. Bisa nggak? Nih Anti Mela ini kayaknya bisa nih. Jatuh. Bisa nggak? Aduh, dikit lagi Uncle. Ulang. Uncle Gandanya bingung makan sih. Pelan Uncle. Pelan. Yeay! Ternyata pemenangnya Uncle Joko. Oke. Kalian semua bisa nyoba ya di rumah ya. Oke? Enjoy. Bye. Hai semuanya. Oke, kita jumpa lagi dan Miss terus ingatkan ya, setiap minggu di tema kita yang tahun 2021 yaitu Adventure with God to be Awesome Kids. Mungkin buat kalian yang baru join atau mungkin kalian yang belum lama join ya, kalian yang masih lupa istilahnya gitu ya. Oke, kita mau katakan sama-sama, kita mau ketikkan lagi di kolom komentar di bawah ini Adventure with God to be Awesome Kids. Nah, hari ini ya kita akan belajar sesuatu yang baru. Pernah dengar nggak istilah ini? Sharing is caring. Ya. Sharing is caring. Apa itu Miss? Gitu ya. Sharing itu artinya kita berbagi dan caring itu artinya kita peduli. Ya, jadi kalau diartikan ketika kita berbagi dengan orang lain itu menunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap orang lain atau orang di sekitar kita. Nah, kira-kira nih kalian ya selama ini mungkin entah kalian mungkin dari dulu yang masih di sekolah, yang masih bisa keluar atau mungkin yang selama kita online, selama kita di dalam rumah, pernah nggak kita share atau berbagi sesuatu dengan orang lain? Sharing itu gampang ya, bisa berbagai macam hal. Yang kalau mungkin sekarang simple sekali yaitu sharing
kata-kata gitu ya. Tapi kita nggak mau ngomong tentang kata-kata, tapi kita mau sharing sesuatu. Misalnya nih, kita bisa sharing ini makanan, ya kan? Kita bisa kasih makanan. Mungkin kita bisa melalui sekolah atau mungkin melalui gereja atau melalui hal apapun yang bisa menolong kita atau menjembatani kita untuk sharing kepada orang lain. Atau mungkin ini ya, gampangnya juga selain makanan, kita juga bisa sharing minuman, atau mungkin kita bisa sharing juga pakaian ya, baju-baju kita yang udah nggak kita pakai, atau mungkin mainan kita yang udah nggak kita pakai tapi yang masih bisa digunakan oleh orang lain, itu juga adalah salah satu bentuk sharing. Atau nih yang paling gampang ya, melalui online yang bisa kita sharing adalah ini nih. Apa ini? Yes, money. Jadi uang ya, mungkin kita sekarang bisa wire transfer, istilahnya kita bisa transfer. Oke, maaf ya, bentar ya. Karena kita harus jaga kebersihan, jadi Miss-nya lap tangan dulu, pegang uang. Oke, nah apapun yang kita punya itu bisa kita sharingkan. Bukan berarti kalau harus kasih orang lain, bukan, tapi sesuatu yang mungkin kita udah nggak pakai atau sesuatu yang masih istilahnya yang masih fisik bagus gitu ya. Dan karena itu hari ini istilahnya super kebenaran kita ya, kita mau belajar sama-sama ini. I want to share with others. Sekali lagi kita sama-sama katakan I want to share with other people ya. Jadi kita mau share dengan semua orang lain di sekitar kita. Sekali lagi ya, kita mau ketikan, kita mau ngomong, yang belum bisa ngetik bisa ngomong, yang udah bisa ngetik mungkin bisa kasih komentar di kolom komentar. I want to share with other people. Oke, minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang raja-raja ya, minggu sebelumnya. Tapi di hari ini kita mau mendengarkan sesuatu yang berbeda, yaitu seorang nabi. Namanya adalah Nabi Elia. Siapakah Nabi Elia ini? Dia adalah nabinya Tuhan ya, orang yang diutus Tuhan untuk mengatakan sesuatu kepada bangsa Israel. Nah, pada waktu itu, ini zamannya rajanya sudah bukan lagi Daud, Saul, bukan Saul, Daud, Salomo, Rehabeam, bla 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 bla, berikutnya sampai ke keturunan yang berikutnya yang namanya adalah Raja Ahab. Ya, Raja Ahab ini adalah raja yang jahat, dia bukan raja yang seperti Raja Daud, dan akhirnya di momen itu Tuhan mau menghukum bangsa Israel dengan kekeringan ya. Jadi bangsa Israel itu dihukum oleh Tuhan dengan kekeringan yang sangat panjang sampai Tuhan memutuskan untuk menurunkan hujan. Nah, di momen ini adalah momen di mana bangsa Israel sedang dalam masa kekeringan. Dan waktu itu Nabi Elia ngomong sama Raja Ahab ya, dikasih tahu bahwa Tuhan punya perintah, punya kata-kata bahwa kamu akan mengalami masa kekeringan. Nah, karena Raja Ahab ini adalah raja yang jahat, dia mengejar Nabi Elia dan Nabi Elia itu harus sembunyi ya. Dia harus sembunyi, dia lari dari kejaran Raja Ahab, sembunyi di sebuah tempat. Nah, ketika dia sembunyi, mungkin kalian yang pernah dengar ceritanya ya, Nabi Elia dikasih makan oleh burung gagak ini itu bla bla bla. Tapi ceritanya bukan di situ. Nah, ini adalah momen ketika Nabi Elia selesai dikasih makan oleh burung gagak. Jadi setelah dia diberi makan oleh burung gagak, dia jalan ke sebuah tempat, sebuah kota yang bernama kota Sarfat. Ya, di sana dia bertemu dengan seorang janda. Janda apa itu Miss gitu ya? Janda itu adalah seorang wanita atau perempuan yang dia sudah menikah dan kemudian suaminya itu sudah nggak ada lagi dengan dia. Itu adalah janda. Jadi dia tinggal seorang diri dengan anaknya laki-laki ya. Dan janda ini juga mengalami masa susah ya, karena pada saat itu adalah momen kekeringan. Momen kekeringan di seluruh negeri ya, mungkin seperti saat ini di seluruh dunia sedang mengalami pandemi Covid. Pada saat itu seluruh negeri mengalami musim kekeringan. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa bercocok tanam karena nggak ada air, nggak ada hujan gitu ya. Di mana-mana kering. Nah, ketika itu Elia bertemu dengan janda ini di kota Sarfat itu, lalu Tuhan bilang sama Elia, pergi ke sana, mintalah makan di sana gitu ya. Dan ketika dia ke sana, dia minta makan dan ternyata janda ini dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak ya. Jadi seandainya ini di dalamnya ada tepung ya, seandainya dia itu mau makan ya, dia harus keluarkan tepung yang tinggal sedikit itu ya. Nah, ini tepungnya tinggal sedikit. Tepungnya tinggal sedikit ini dan juga sedikit minyak ya. Sedikit minyak, ini isinya minyak ya. Sedikit minyak. Oke. Nah, ketika tepung dan minyak ini dikeluarkan, yang bisa janda itu olah adalah istilahnya satu kali makan untuk dia ya, dan juga untuk anaknya. Satu kali makan saja. Setelah itu dia akan mati gitu ya.
Nah, ketika Elia mendengar hal itu, apa yang Elia katakan? Aduh, kasihan sekali kamu ibu. Bukan. Ternyata Elia bilang gini, nggak apa-apa. Sudah kamu turutin aja perintahku. Buatkan aku satu kali makan untuk aku. Setelah itu barulah kamu dan anakmu makan. Ya, jadi kamu nggak usah peduli kalau ini sudah bakal habis. Pokoknya kamu ikuti aja perintahku. Kamu buatkan aku 1 kali makan. Setelah itu kamu makan untuk anakmu dan juga dirimu. Dan setelah itu Tuhan akan memelihara. Lalu janda ini dia mungkin bingung ya. Aduh gimana ya. Kalau ini tak buatkan buat Nabi Elia, berarti aku sama anakku nggak mungkin makan. Karena dia tahu sekali dengan pasti bahwa tepung dan minyak yang dia punya itu cuma untuk 1 kali makan saja. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah, karena ini adalah perintah dari Nabi ya, perintah Tuhan, dia mau turuti. Oke. Singkat cerita dia bikinkan bla bla bla, dia makan ya. Setelah Nabi Elia makan, lalu dia juga buat untuk dirinya dan juga anaknya. Anehnya ya, seandainya dia itu untuk 1 kali makan, ketika dia coba tuangkan lagi ya tepungnya. Kalau seandainya itu 1 kali makan, tentunya tepungnya habis ya, nggak bisa keluar tepungnya. Nggak ada isinya, tapi karena dia mentaati perintah Tuhan, yang terjadi adalah ini ya, ketika dia mencoba untuk membuat roti untuk hari ini untuk anaknya, keluarlah tepungnya ya. Lalu keesokan harinya lagi gitu ya, dia coba lagi, dia buat lagi, wow, ternyata tepungnya masih ada. Tapi setelah tepungnya itu dibuat untuk 1 adonan, untuk 1 kali makan, ketika dia mau coba keluarkan lagi, sudah tidak ada, habis. Itu khusus untuk hari itu saja. Jadi karena dia percaya kepada Tuhan dan dia mau berbagi kepada Nabi Elia, Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, dan makanan yang dia punya yang harusnya cuman hanya untuk 1 kali makan, tapi dia bisa makan sepanjang musim kekeringan itu. Jadi sepanjang dia mengalami pandemi, musim kekeringan, dia masih punya cukup makanan untuk dia dan juga anaknya dan juga Nabi Elia. Itulah hebatnya Tuhan kita ya. Seandainya janda ini tadi dia memikirkan dirinya sendiri, memikirkan perutnya sendiri, dia mungkin nggak akan bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dia mungkin nggak bisa menikmati berkat Tuhan sepanjang musim kekeringan, karena Tuhan bilang gini, Tuhan akan memberkati dia, mencukupi dia, dan minyak dan juga tepung yang dia miliki itu tidak akan pernah habis sampai musim kekeringan. Karena itu kita semua hari ini kita mau jadi orang yang nggak pelit, ya, kita mau jadi orang yang berbagi kepada orang di sekitar kita. Kita mau jadi orang yang mau jadi berkat, ya, saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kalau seandainya tadi janda itu dia nggak membuatkan roti untuk Elia, dia nggak akan menikmati mujizat Tuhan. Gitu juga dengan kita, ya. Kita ini misalnya Missnya cuma punya 1 roti, ini roti kesukaannya Miss. Kira-kira Miss mau bagi nggak buat orang lain? Wah, pasti, aduh gimana ya, gitu ya. Seandainya cuma 1 aja, satu-satunya yang Miss punya, kira-kira kita mau bagi nggak kepada orang lain? Mungkin kita juga masih ragu-ragu, gitu ya. Tapi seandainya yang perintah itu adalah perintah dari Tuhan, kita harus memikirkannya, oke? Pokoknya intinya hari ini kita sama-sama belajar ya. I want to share with other people. Kita ulangi sama-sama yuk. Kita mau ketikan, kita mau katakan juga sama-sama dengan suara yang sangat keras. I want to share with other people. Sekali lagi ya. I want to share with other people. So hari ini kita mau main-main sebentar ya. Kita mau buat sesuatu yang berbeda. Kita mau coba di rumah, kita mau bikin roti gitu ya, seperti janda tadi ya. Ini kita bisa pakai margarin ya, lalu kita juga bisa pakai kue mari, dan kalau mau buat campurannya juga bisa pakai ini ya, susu kental manis. Nah, kue mari yang 1 ini, oke, kita masukkan dalam plastik ya kayak gini, lalu kita remukkan di dalamnya supaya nggak kemana-mana ya. Mungkin di rumah kalian udah bosen gitu ya, atau mau ngapain hari Minggu. Oke, kita mau buat ini sama-sama. Oke, ini ya. Lalu kita ya harusnya bisa lebih banyak sih, cuman karena ini kan supaya cepet aja ya. Oke, kita masukkan dalam mangkok. Lalu kita lelehkan itu tadi margarin yang tadi itu ya. Margarinnya tadi kita bikin cair, lalu kita campurkan di sini kira-kira sedikit dulu, 2 sendok mungkin ya. Oke. Lalu kita campur
Kita campur-campur gini ya. Kalau misalkan di rumah kalian punya sarung tangan plastik, pakai sarung tangan lebih enak sih. Jadi setelah dicampur-campur ini kayaknya kebanyakan margarin ya. Jadi kalian harus tahu komposisinya supaya bisa pas. Lalu setelah itu bisa kita dicetakan gitu ya. Mungkin kalian punya entah mungkin tempat puding atau apa. Lalu setelah itu kalian masukkan di dalam kulkas ya. Kalau ini agak terlalu encer, tapi mungkin nanti kalian bisa coba di rumah supaya komposisinya itu jadi nggak terlalu jemek. Oke, so sudah kita campur-campur ya. Kira-kira kurang lebih seperti ini bentuknya. Udah kelihatan? Nah, nanti kalian bisa taruh ini di cetakan puding atau mungkin es batu. Setelah itu kalian masukkan ke dalam kulkas dan kalian boleh coba rasanya. Kalau ini asin, kalau kalian suka manis, kalian juga bisa tambahkan ini ya, susu kental manis. Oke, bisa dicoba di rumah. Oke, bye. Oke, super kebenaran minggu ini adalah I won't share to other people. Untuk ayat penuntun kita hari ini ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16 or 1 King 17 1 until 16. Untuk ayat hafalan kita minggu ini ada di Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati diberkati Tuhan, karena ia membagi rezeki dengan orang yang berkekurangan. Or Proverbs 22 verse 9. Blessed are those who are generous, because they feed the poor. Ibadah kita hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami memulai dari kecil bahwa kami harus tidak memikirkan diri kami sendiri, tidak egois, tapi kami juga memikirkan orang lain dan memberkati mereka. Kiranya ini terus merema dalam hati dan setiap pikiran kami, dan kami akan melakukannya di hari-hari kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, jangan lupa semuanya subscribe, like, dan komen. Dan komennya yang positif ya. See you, bye.